dianggap menyalahi kewenangan saat duduk di kursi kekuasaan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa dengan membakar spanduk bergambar Presiden RI Joko Widodo di Silang Barat Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis siang. Mahasiswa juga membacakan petisi pemakzulan Presiden RI dan meminta semua menteri yang ikut dalam menjaga kesalahan Presiden untuk segera mundur dari jabatannya. Massa meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya setelah dinilai menggunakan kekuasaan untuk berpolitik, bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan. Massa juga menilai Jokowi menggunakan dana negara sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat. Sepanjang Jokowi masih bermain dalam permainan pemilu tahun 2024, sepanjang itulah kita akan terus bersuara. Kita sekarang telah berkonsolidasi lebih dari 50 perguruan tinggi telah kami konsolidasikan, tinggal kita merancang bagaimana akhirnya gerakan-gerakan yang akan kita laksanakan ke depan. Sebelumnya, aksi demo mahasiswa juga berlangsung di Jakarta pada Rabu. Ratusan massa yang terdiri dari beberapa elemen mahasiswa ini mulai bergerak melakukan long march sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Para mahasiswa menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo dan menyerukan boikot untuk partai-partai politik yang tidak mendukung pemakzulan tersebut. Mahasiswa juga meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju mengundurkan diri. Dalam hal ini pemakzulan Jokowi itu kan permasalahan-permasalahan yang memang selama rezim Jokowi ini berlangsung kan, dan salah satunya itu adalah yang memantik kemarahan mahasiswa ketika pemilu kemarin kan adalah salah satunya dari putusan Mahkamah Konstitusi itu. Aksi demo mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan elemen masyarakat juga digelar di depan Gedung Sate Kota Bandung Rabu petang. Aksi sempat memanas saat para demonstran terlibat saling dorong. Massa juga melemparkan batu serta memasukkan ban yang terbakar ke dalam gedung sate sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah. Koordinator aksi Ilyasa Ali Husni menyebut aksi ini sebagai bentuk akumulasi kekesalan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah di masa pemilu saat ini. Mahasiswa mengeluarkan sejumlah tuntutan, diantaranya menuntut pemilu yang adil, pemakzulan Presiden Joko Widodo, menuntut seluruh kabinet Joko Widodo mundur, menuntut pemecatan Ketua KPU Hashim Asyari dan Hakim Konstitusi Anwar Usman, serta mendesak DPR untuk mengaktifkan hak angket dan hak interpelasi. Rencananya, para mahasiswa akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka terpenuhi. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah sivitas akademi dan guru besar dari berbagai universitas turun gunung mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pemilu 2024, kini giliran berbagai elemen mahasiswa yang menyuarakan keresahannya. Apa saja tuntutan para mahasiswa? Kita akan berbincang dengan Hanif Al-Fatah, Koordinator Isu Politik dan Demokrasi, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia. Selamat malam, Hanif. Hanif, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Tampaknya ada gangguan teknis. Saya coba sapa lagi. Hanif Al-Fatah sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Selamat malam, Hanif. Sudah bergabung. Selamat malam. Oke, baik. Hanif, tadi kita melihat informasi awal bagaimana gerakan mahasiswa sudah mulai bergerak begitu ya di beberapa wilayah di Indonesia, dan hari ini juga kembali teman-teman rekan mahasiswa melakukan mimbar bebas di kawasan Patung Kuda. Sebenarnya apa keresahan yang dirasakan oleh para mahasiswa ini dan apa saja tuntutan dari para mahasiswa? Oke, baik Mbak. Jadi kami saat ini bergerak bukan berarti kami tidak ada landasan. Kami saat ini resah melihat Presiden Jokowi yang selama penyelenggaraan pemilu, terutama presiden, itu sangat intervensi dalamnya. Pertama, dimulai dari keputusan MK 90, yang kemudian diangkatnya anaknya cawapres, kemudian dilaporkannya ketua MK yang pamannya sendiri, dan kemudian saat itu diputuskan menjadi pelanggar kode etik berat, dan saat itu pun beberapa hari lalu kita dapat membaca bahwa ketua KPU itu pun melanggar kode etik berat. Jadi seakan-akan saat ini ada intervensi dua akibat Jokowi sendiri memainkan peran politiknya di dalamnya. Selain itu, saat ini pun seluruh mahasiswa, bahkan para guru besar akademik sudah resah terhadap apa yang diperlakukan Jokowi terhadap pemilu pada saat ini. Oke, baik.
Karena kita tahu bagaimana respon dari sivitas akademik, dari para guru besar, dari mahasiswa. Sejauh ini apakah ada komunikasi yang dibangun dari BEM ke pihak istana ataupun sebaliknya? Baik, sebelumnya kami dari BMSI beberapa 5 hari lalu melayangkan surat terbuka lewat Instagram kami. Alhamdulillahnya kita ada lebih dari 40.000 like dari masyarakat, sehingga apa? Sehingga kita menandakan bahwa sebetulnya legitimasi kami sebagai BMSI itu memiliki legitimasi yang besar di benak masyarakat. Namun apa? Tidak ada sedikit kata pun atau komentar apapun dari Presiden Jokowi terhadap surat terbuka tersebut. Sehingga apa? Menandakan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap intervensi politik itu beliau hiraukan. Bahkan aspirasi masyarakat, aspirasi akademisi, aspirasi mahasiswa pun dihiraukan oleh Jokowi yang seakan-akan bodoh amat terhadap apa yang dilakukan saat ini. Oke, baik. Jadi artinya jika kemudian ada dibuka komunikasi dengan perwakilan ataupun pihak istana, mahasiswa akan merespon ini? Baik, pertama kita lihat dulu tujuan mereka untuk berkomunikasi dengan kami apa. Kedua, kami di sini inginnya langsung berkomunikasi kepada Jokowi karena apa? Karena saat ini yang main dalam permainan pemilu saat ini adalah Jokowi, bukan aparaturnya, menterinya dan sebagainya. Tapi Jokowi sendiri yang memainkan perannya, kemudian diikuti oleh beberapa menterinya. Bahkan saya meyakini selain menteri, anggota bawahnya juga bermain. Maka dari itu yang ingin kami bangun komunikasi langsung kepada presidennya. Karena apa? Karena dia sebagai pangkal utama yang menyebabkan penurunan demokrasi, kemudian perusak demokrasi pada saat ini. Oke, baik. Hanif, pertanyaan publik juga karena ini gelombang gerakan mahasiswa sudah mulai berdekatan dengan hari pemungutan suara pencoblosan pekan depan 14 Februari 2024. Apa jawaban dan respon Anda jika kemudian ada pihak-pihak yang mengkaitkan gerakan ini terkait dengan politisasi oleh pihak-pihak tertentu? Oke, baik. Jadi pertama yang ingin coba saya katakan bahwa mahasiswa saat ini bergerak dengan landasan kita melihat demokrasi saat ini yang begitu carut-marut, begitu hancurnya karena permainan dan ulah Presiden Joko Widodo. Kemudian diikuti oleh para anggotanya. Pertama itu. Kedua, kalau dinilai bahwa ini dipolitisasi oleh partai atau pihak tertentu, kita coba tanyakan dahulu kepada kita sebagai mahasiswa, pada para elemen-elemen tersebut, apakah kita ada intervensi? Karena kami sebagai mahasiswa, kita BMSI tadi sore turun, itu ada landasannya. Ada landasan berpikirnya, ada landasan bagaimana kita dapat mengatakan politik gentong babi dan lain sebagainya. Pertama itu. Ketiga, kemudian kita melihat bahwa gerakan-gerakan para akademisi yang mungkin kemarin kita dapat dengarkan pernyataan salah satu menteri yang terpolitisasi, dapat terjawab sendiri oleh media. Di Jawa Tengah kemarin ada berita beredar bahwa aparatur negara itu mengintervensi kepada beberapa rektor agar menyatakan bahwa Jokowi itu baik dalam kepemimpinannya. Sebenarnya di sini yang perlu disampaikan adalah siapa yang politisasi dan siapa yang mengintervensi pihak tertentu agar menyatakan apa yang diinginkan. Itu, Mbak. Oke, jika kemudian tuntutan dari BEM tidak direspon, tidak dipenuhi, apa kemudian langkah selanjutnya? Mau dibawa kemana gerakan mahasiswa ini? Oke, baik. Jadi sebetulnya langkah kami ini bukan langkah awal, yang adalah langkah pertengahan. Sehingga langkah ini bakal ada langkah-langkah selanjutnya. Dan kita lihat saat ini banyak sekali gerakan-gerakan daerah yang sudah bersiap untuk melakukan berbagai upaya untuk menyambut bagaimana Jokowi ini sebagai perusak demokrasi saat ini. Sehingga kedepannya kami akan terus bergerak, entah bergerak di media, entah bergerak di masing-masing daerah, agar apa? Agar Jokowi saat ini itu dapat exit the game, keluar dari permainan yang sebetulnya beliau ini tidak boleh atau tidak seakan-akan beliau ini tidak boleh untuk bermain dalamnya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Kritik teman-teman ini kan terkait pemerintahan Jokowi dan pemilu 2024. Mendekati hari pencoblosan dan juga nanti pada saat pemungutan suara. Bagaimana kemudian peran mahasiswa memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ini bisa berjalan dengan sebenar-benarnya dan untuk menguatkan proses demokrasi? Oke, baik. Jadi kami dari teman Aliansi BEM seluruh Indonesia, di sini kami tidak mendukung paslon 1, 2, 3, dan kami pun tidak menyerang 1, 2, 3, tapi di sini kami coba bagaimana kita bisa melihat bahwa Presiden Jokowi tersebut itu sangat mengintervensi adanya politik saat ini. Dan
kita sebagai BMSI nanti ke depannya akan ada langkah-langkah selanjutnya, akan ada berbagai kolaborasi ke depan agar apa? Agar pertama, pengawasan pemilu di daerah tersebut dapat terjaga dengan baik. Kedua, kami sebagai mahasiswa, sebagai pemuda memiliki inisiasi, memiliki kepekaan agar pemilu damai yang terjadi pada 14 Februari tersebut bakal memboikot pemilu. Kami bahkan menyerukan agar teman-teman masyarakat tersebut memilih sesuai dengan hati nuraninya di balik bilik tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi komitmennya untuk mengawal bagaimana proses berdemokrasi, pemungutan suara bisa berjalan dengan lancar, dan kita harapkan memang pemilu dan hasilnya nanti memiliki integritas yang cukup kuat. Terima kasih sekali lagi Hanif Al-Fatah, Koordinator Isu Politik dan Demokrasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia. Selamat malam. Baik, selamat malam, Mbak. Terima kasih.